Rumah kos di ujung gang. Kisah nyata penghuni yang tak pernah pergi. Sebuah kisah horor menyeramkan tentang seorang mahasiswa yang menyewa kamar kos murah di ujung gang sempit. Awalnya terasa biasa saja, hingga suara langkah kaki dan bau anyir darah mulai muncul setiap malam. Namun plot twist di akhir akan membuatmu merinding sekujur tubuh. Namaku Dimas, mahasiswa tingkat 2 di salah satu universitas di Yogyakarta. Semester lalu aku pindah ke sebuah rumah kos baru, karena kos lamaku kebakaran kecil dan seluruh barangku rusak. Aku butuh tempat tinggal cepat dan murah. Seorang teman memberiku info tentang kos di ujung gang sempit di daerah utara kota. Katanya murah, tapi agak sepi. Aku tidak keberatan, asal harganya pas di kantong. Ketika pertama kali aku datang, gangnya perasa aneh. Sempit, hanya cukup untuk satu motor lewat. Dan di ujungnya, berdiri rumah 2 lantai yang terlihat tua dan lembab. Plakat di depannya bertuliskan, Kos Putra Melati. Pemiliknya seorang ibu parubaya. Namanya Bu Sri. Suaranya pelan dan lembut, tapi matanya tajam. Ia menatapku ramah sekali sebelum berkata, "Kamar paling ujung masih kosong, Nak. Tapi jarang ada yang betah di situ." Aku tertawa kecil. Kupikir hanya cara Bu Sri menakut-nakuti agar aku tidak menawar harga. Tapi ternyata, dari cara ia bicara, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Aku menempati kamar nomor 7. Pintu kayunya agak lapuk, dan ada bekas goresan seperti cakaran di bagian bawah. Kamarnya lembab, tapi cukup luas. Ada ranjang besi, lemari, dan jendela kecil yang menghadap ke tembok rumah sebelah. Malam pertama berjalan biasa. Tapi tepat jam 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan pintu. Lambat. 1 langkah, 2 langkah, berhenti tepat di depan kamarku. Aku diam. Kupikir mungkin penghuni lain. Tapi saat kulihat ke celah bawah pintu, tidak ada bayangan kaki. Suara itu hilang begitu saja. Aku menenangkan diri dan kembali tidur. Malam kedua, suara itu muncul lagi. Tapi kali ini terdengar seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai. Seperti tubuh manusia yang berat. Aku mulai resah. Besoknya aku tanya Bu Sri, "Ibu, semalam ada yang jalan-jalan jam 2 pagi ya?" Bu Sri menatapku lama, lalu tersenyum kaku. "Ah, mungkin suara tikus, Nak. Rumah ini sudah tua." Tapi yang paling aneh, ketika aku bertanya ke penghuni lain, mereka hanya diam. Seolah tidak ingin membicarakan hal itu. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Setiap malam, aku mencium bau anyir seperti darah. Kadang terdengar suara seseorang menangis pelan dari arah kamar mandi. Dan jendela kamarku selalu terbuka sendiri padahal sudah kukunci. Puncaknya terjadi di malam ke-7. Aku baru pulang dari kampus sekitar jam 11 malam. Gang menuju kos gelap total karena lampu jalan mati. Begitu aku masuk ke kamar, aku menemukan sesuatu di atas kasur. Sebuah baju putih wanita, basah dengan noda merah di bagian dada. Aku gemetar. Kupikir mungkin iseng. Tapi siapa yang masuk ke kamar kalau aku selalu kunci? Tiba-tiba, suara langkah itu terdengar lagi. Dari lorong depan kamar. Semakin dekat. Dan kali ini, disertai suara lirih perempuan. Suara itu memanggil pelan, "Mas, tolong aku." Aku memberanikan diri membuka pintu.
Lorong itu kosong. Tapi di ujung lorong, aku melihat sosok seorang perempuan dengan rambut panjang. Pakaiannya robek dan tubuhnya berlumuran darah. Aku menutup pintu secepat mungkin dan berlari ke pojok kamar. Suara langkahnya semakin dekat, sampai terdengar tepat di depan pintu. Dan tiba-tiba, pintu kamarku bergetar keras seperti seseorang sedang mencoba masuk paksa. Aku menjerit dan menekan pintu dari dalam. Sampai semuanya hening. Beberapa menit kemudian, aku dengar suara Bu Sri memanggil dari luar. "Dimas, kamu gak apa-apa?" Aku membuka pintu perlahan. Bu Sri berdiri di depan kamarku sambil membawa senter. Tapi matanya kosong. Dan di baju yang ia pakai, ada noda merah samar. Bu Sri hanya berkata pelan, "Kamu udah lihat ya, Nak?" Lalu dia menatap ke arah ranjangku. Aku menoleh. Dan di sana, baju putih yang tadi hilang, sekarang dikenakan oleh sosok perempuan yang duduk di atas kasur, menatapku dengan mata hitam pekat. Aku pingsan malam itu. Keesokan paginya, aku terbangun di ruang tamu kos. Bu Sri memberiku air hangat dan berkata, "Mungkin kamu mimpi, Nak. Istirahat aja dulu." Aku ingin pergi hari itu juga. Tapi Bu Sri memohon agar aku bertahan seminggu lagi, katanya kontrak belum bisa dibatalkan. Aku tidak mau, tapi tubuhku lemas. Aku tertidur lagi. Dan sejak saat itu, aku tak pernah benar-benar bangun. Kata orang-orang, mereka menemukan jasadku di kamar nomor 7. Dengan leher terikat seperai dan wajah pucat ketakutan. Bu Sri berkata aku bunuh diri. Tapi kadang, setiap malam, penghuni baru mendengar suara langkah kaki di lorong. 1 langkah, 2 langkah, berhenti tepat di depan kamar nomor 7. Dan suara lirih terdengar dari dalam. "Mas, tolong aku." Mereka bilang, aku masih di sana, menunggu seseorang membuka pintu dan menggantikan posisiku, agar aku bisa pergi.